Kelangan satu huruf tidak sambung. Wis ngomong lah, R tak balekno. Kan R iso diganti L. Ayo cobaan. Saumur tak jarani pelat sampean. Iya. Wis ngomong lah sekali diganti ganteni ya. Paham. Berapa kali huruf itu sama pakai jari? Nggak terhitung. Ngomong ini tak misalnya dijumlahno itu per hurufnya lain. Padahal hitungan dari bagi hasil itu adalah per huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul kurama wal fudala, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz sedaya sesepuh sesepuh Al-Azhar khususipun Mojokerto pun khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Mansur Maulana sekeluarga ingkang sangat kita hormati, kita muliakan. Hadirin hadirat para rawuh sedaya khususipun santri ugi asatidz ustadzat Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar ingkang sangat dipun muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kemurahan, kemudahan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian majelis ilmu. Salah satu hal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling diridhoi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aktivitas di dalam majelis ilmu. Makanya hadir kita semua di sini yo sembuh wae sing dilakoni muga dadi dasare ridhani Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Jangan lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Yang ada di sini semua, juga yang sedang menyaksikan, serta seluruh anak cucunya, kelak keluarganya saat ini, juga para leluhurnya yang telah mendahului, barokahnya majelis ilmu, semuanya tergolong menjadi orang-orang yang layak mendapatkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa syafaat di dunia juga syafaat di akhirat. Allahumma amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa adalina min barakatihi fid dharain. Saya tanya itu sama Ustaz. Tutupan kegiatan kapan? Tutupan kegiatan satu bulan Ramadan kapan? Kasih tutupan kegiatan. Tadi saya tanya Ramadan tanggal 2. Cepet. Pas 3 minggu. Pas 3 minggu. Berarti tutupan ngaji wasoya tanggal 26. Oke. 2 kali lagi ngaji wasoya, poso, libur ngaji wasoya ini. Habis hari raya dilanjutkan kembali. Kenapa libur? Soalnya sampean mendapatkan rutinan yang lain. Jadi ngaji diganti jam ngaji yang lain. Rutinan Ramadan. Macam seneng, tambah wakil tuh. Tapi seharusnya masuk ke dalam bulan Ramadan itu, jiwa santrinya itu challenging, menantang. Satu, uji stamina. Wis jelas uji stamina. Nah, kebiasaannya Al-Azhar karena saya belum pernah ngisi rutinan Ramadan di sini. Itu ngajinya mulai jam berapa? Rutin pada subuh sampai jam 6. Terus Madrasah. Terus Marisa sampai jam berapa hari? 17 sampai 17. Enak sampingmu itu sedikit sekali. Itu sedikit sekali. Tak tutup nomor doang. Saya di situ 3 hari gawana rumah sakit. Rutinan habis subuh selesai jam 11 siang. Kairulah tidur sebentar, jamaah sholat zuhur, habis zuhur wirid sampai jam 1. Istirahat lagi, masuk ke asar, langsung ngaji sampai maghrib. Habis maghrib wirid, nonton isya, turun dari isya, tidak kembali ke kamar, langsung pergi ngaji sampai tergantung. Rata-rata jam 12. Nek kiai ini pas lagi rodo jadi staminanya berlebih, bisa sampai jam 1 jam malam. Sing kuat tahajudan, nek kiai ini tahajudan langsung nang masjid sampai subuh. Apa? Ya kayak surat tipes saiki. Jangan menunggu sakit. Surat tipesnya dibuat sekarang. Mau kayak alasan dari loro ya. Ya Allah, untuk loro mama. Saya nak poso gak ngaji. Tapi merasa aku rek poso terus mlebu loro wae gak iso. Tak dongano terakhir juga melori ayam. Lho sampe donga jalur loro. Kene ya iso donga kudu mungkin dengan paringi Gusti loro, tapi mungkin mawon 29 Ramadan sampai 5 Syawal. Kering, tolak ditinggal riaya di jalan aku mah bisa dokter lu kau nona rumah sakit riaya ya seperti tutupannya 26 ya. Berarti minggu depannya lagi masih ada ngaji. Setelah itu masuk ke Ramadan. Si Senin ku sopo aku gak peduli ini sabulan lumayan apa healing lu masuk guru yo butuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa
wa adalina min barakatihi fid dharain. Amin. Jadi kemarin itu kita membahas tentang pentingnya izin dalam segala hal. Kenapa? Karena di setiap tempat itu pasti ada sahibul wilayah. Di setiap waktu itu ada sahibul waktu yang lebih berhak untuk memakai. Non sewu, sudah pernah saya terangkan berkali-kali. Sampeyan ini kan propertinya orang tua, investasinya orang tua. Investasinya orang tua. Dalam artian kalau dimasukkan ke dalam bahasa bisnis, semua waktu sampean itu sebenarnya hak gunanya itu ada di sampean atau ada di orang tua sampean. Tapi sekarang dulu saya sudah tahu. Loh, kita kan jadi kayak budak. Loh, udah bahasa bisnis kok. Aset itu miliknya siapa? Owner. Apa langsung miliknya owner? Belum. Aset itu miliknya perusahaan. Perusahaan ini yang miliknya owner. Aset ini milik sampean, tapi sampean adalah miliknya owner. Seperti itu. Maka untuk keputusan-keputusan kecil, keputusan-keputusan operasional itu murni masih hak sampean semua. Tapi keputusan-keputusan global itu harus dimintakan izin kepada orang tua. Sekolah nak G. Tapi kalau milih sekolahnya kantor itu asal. Paham batasannya G? Batasan. Wes dino iki sampean kantuk dolen. Sing netokno nggon duline wong tuwa napa sampean? Sampean. Keputusan operasional itu ada di tangan perusahaan, tapi keputusan global, keputusan besar itu ada di tangan owner, komisaris. Lah, bisa tidak kira-kira perusahaan ini mengajukan terkait dengan program-program kerjanya supaya untuk pengembangan diri ini harus melakukan kegiatan besar A, kegiatan besar B? Boleh. Tapi untuk itu sampean harus minta rapat umum dulu dengan owner. Ngomong dulu. Sama kuliah loh nak, Bu. Siap. 3 bulan bisa habis. Nah, soal di mana sampai kuliah, sampai ceritakan keunggulan dari tempat yang sampean inginkan. Itu hak sampean. Ngoten lho, terus merasa ini kalau udah ada batasan-batasan tertentu itu yang perlu istighfar. Perlu istighfar. Guru bilang mulang nak yo, masalah di mana sampean mulang, dengan apa sampean mulang, siapa sampean ajari, itu adalah hak sampean. Passion sampean ada di mana? Itu guru gak akan secara kritik ngatur sampai sedetil-detilnya enggak. Saya melihat sampean berguna ilmunya, itu sudah puasnya luar biasa. Orang tua melihat sampean sekolah, melihat sampean mondok, mondok kene kadang tepar, tok turu, itu no omah itu bangga tidak umum. Kenapa? Karena secara garis besar terlaksana. Secara garis besar terlaksana. Sempurna atau tidak sempurna itu tergantung bagaimana cara sampean memanage diri sampean sendiri. Bukan lagi sebenarnya ranah keputusan orang. Paling orang tua itu hanya memberi batasan-batasan sebatas advice, nasihat itu wakil langsung.
sing rajin nak yo nggih. Itu anjuran. Acuan ideal. Kalau rajin terus ya mboten saged Bu sing tak ojo nyolot. Sing ngomong sampean kerajinan terus itu sapa? Rajin itu titik ideal yang diinginkan oleh orang tua. Nek sampean bisa karena masuk ke situ karena ingin menjadi seperti itu, alhamdulillah. Seumpama sampean klub sepak bola atau apapun, ranking di kelas main. Kenapa? Ya karena menang. Sampean tidak pernah kalah melawan nafsu sampean. Tapi ada beberapa kali kalah, beberapa kali seri. Biasa. Kompetisi itu tidak dijalani 1-2 pertandingan. Jangan terus kemudian bukan bisa melakukan isi di jalur itu. Yang diminta itu adalah titik tujuan ideal. Sampai mencapai itu tim 1 tahun berhasil 10 kali, 20 kali, 30 kali dari 365 hari. Itu bersyukurnya itu 365 kali. Bersyukurnya Bapak itu 365. Bangganya ibu sama bapak itu 365 hari. Padahal saya berhasil cuma di 60 hari 90. Ya kok semerang. Loh ya orang aku dua anak kok. Sak semester anakku 2 kali 3 kali mendapatkan bintang lencana. Ukrono seminggu ini gak tahu terlambat, kondisi isok terus jawab. Sehingga dia mendapatkan bangganya berapa? 1 semester. Alhamdulillah dari saya shopping 3, shopping 4, shopping 5. Dan ini berapa kali? Seharusnya seorang anak ini bisa mendapatkan bintang. Hanya mingguan bintangnya berarti 1 bulan 4 kali. Ping 4 bulan. 4 kali 4 berapa? 16. Kalau itu oleh bapak itu sebangga tidak. Jangan khawatir soal bagaimana cara sampean melihat ekspektasi orang tua. Karena yang dilihat orang tua itu global. Sampai bisa mencapai titik tertinggi 1 kali saja, atau 2 kali saja, 3 kali saja dalam rentang waktu yang dijanjikan. Itu sudah membuat mereka bangga selama rentang waktu. Yang kemudian menjadi masalah adalah dalam mengarungi kompetisi ini sampai bersemangat buat, karena dia menjalani sampean, yang menjalani sampean, bukan orang tua, bukan orang. Yang bisa menilai sampean ini sudah berada di titik yang mana? Sampean. Ini loh, istri. Tapi kenapa harus istri dan nun saya? Berkali-kali sudah saya jelaskan bahwa cara kita untuk mudah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mendapatkan ridhonya dulu. Kuncinya ridho Allah. Lalu Bu, ya doakan. Ini papa mama ya terserah papa mama. Anaknya didoakan di berangkat ke pondok. Wes, tangan ibu dirai, cium tangan seret sampai kelomo. Tapi harus terus didilati deh, tak bisa. Cium tangan. Lu itu bangganya gak 1 minggu, 2 minggu loh. Setiap kali beliau ini melihat sampean kebanggaan, dicium tangan, dicokol terus. Ridhonya keluar lagi, ridhonya keluar lagi. Ridho keluar. Padahal sampai nak pondok sekolah gaplek. Tapi ketika di rumah bisa membuktikan, di hadapan orang tua bisa membuktikan bahwa sampean ini adalah anak yang selalu istiqdah, meminta izin untuk memakai hak guna pada diri. Wes itu nilai itu sesuatu. Cari anak itu dapat nang pondok, tapi nang ngomong kok yo. Ayeuna anu ge, wah tumpah.
Padahal sampai lukat juga. Istilahnya dari sekian banyak titik ideal yang bisa dicapai, sampai di tengah-tengah 65. Di rumah sampai bisa menunjukkan bahwa sampean adalah ketika ingin memakai sesuatu, baik itu tempat ataupun waktu, tahu cara untuk meraih itu. Istighfar, meminta. Gak usah nyolong-nyolong, gak mungkin sampean itu selalu tidak diizinkan, itu gak mungkin. Bu, kamu ini waktunya belajar sama teman. Kapan? Gini. Atur nih. Apa mana terus arahnya itu roto ulet, atur nih. Bu, ini nanya, Bu. Jawabnya apa jadi? Ditutup, enak pawon, ditutup. Nanti gitu, kalau kamu belum buyur, ruang makan gitu, kok saya lalu saya buyur. Iya, mentil lagi panjang ini. Gini motor gitu, Bu, terus sangu. Udah bercocok tapi gue, kalau tapi kenapa? Kan sampai menunjukkan anak yang tahu batasan-batasan. Masuk jam 5, jam sekawan tuh begini loh. Yang penting jam 5 itu tuh masalah jam 6 jalur izin metu maneh gampang. Yang penting jam 5 tuh anu baru dari mana tuh bisa. Nah terus ini jalur dan mana ya. Kamu memang kok mulai, harusnya dikira untuk jam sana. Loh, jangan dikira ucapan seperti ini tidak menimbulkan kebanggaan. Masuk gak dikira tonton? Terus dikira mantu jam pangsal, belum mantu jam sekawan langsung. Dan di rumah ini apa mulai? Terus dikira mantu. Mulai baru mulai ditutup loh. Betul semerang jadi betul ngomong mantu jam 5 terus. Terus di kantor di pulau tak gudang kena mantu langsung masuk. Temen lo ya oke, berangkat. Lo besoknya sama kembali mengulangi kegiatan yang sama, tidak ada lagi batasan tadi. Kalau insya Allah masuk jam gagal, mari tak durung, pulang ke koyo iki mulai sampai durung mari, supaya seperti gak sampai isak. Ada lagi boh. Kalau sudah berhadapan dengan orang tua dan guru, metu ngegasi dhisik, apa ngalusi dhisik? Cetak. Taruh di kasaluran. Orang cukup ngomong player kasih tadi ini. Ngomong diri ini itu artinya mendorong. Wong tua kok gak tau mondok aja. Sampai di tengah jalan itu selamat dari satu. Saya malaikat sing nyawang sama itu gawat ketemu. Kudu nyiri putih balik sepeda sampai. Ada apa ini dititipkan nanti. Ya, parahnya terus kepeduk tengah jalan malaikat ada bentalan jauh. Gak tahu sebab itu dosa-dosa ini. Terus saya disalahin sama ibu. Ngomong Pak Dulu tahun ini salah. Seharusnya ketika tahu seperti itu goyong jalan sepuro. Nggak punten. Mereka jalan sepuro. Nopel salah. Jadi kalau pedang tak masuk janji. Nek kok lali jadi nggak dilihat. Saya lali. Dilihat itu mana? Kalau lagi itu bikin uji telur. Baik, Pak, aku paling bapakmu ya kok doa ibu gurunan. Ini masalah. Sama di tempat ini ada orang-orang yang memegang kunci waktu. Ada yang orang-orang yang memegang kuncinya tepat.
sampai kepingin memakai fasilitas waktu dan tempat yang ada di sini, sampai tahu harus minta izin kepada siapa. Paham ya? Mau ada izin barang loh, itu adalah salah satu kuncinya rahmat. Itu adalah salah satu kuncinya rahmat. Sampai ini diberi pintu-pintu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki gerbang rahmatnya Allah. Tapi itu paling utama, paling besar, ya paling mudah itu adalah guru dan orang. Ada pintu-pintu yang lain, ada yang terikat hak adami dengan kita. Contoh, konsen agama, senior, junior, itu pintu-pintu lain. Kita sudah berkali-kali saya bilang, sampai tidak mungkin bisa mengembalikan ilmu yang sudah kadung diajarkan oleh seorang guru. Apalagi ketika itu sudah mulai berguna bagi sampean. Tidak mungkin bisa. Takon sampean melampah niku sing guru sinten? Sing guru sinten? Orang tua? Oke. Ilmu napa mboten? Ilmu, praktek napa mboten? Praktek. Kira-kira nek sampean terus kepingin supaya sampean tidak terlalu banyak hutang kepada orang tua, ono sing wani balekno ilmu ngelakune. Pun Bu, Pak, kula cek utange mboten kata-kata dhateng jenengan, kula mboten badhe mlaku ndamel cara jenengan. Kula tak ndamel carane wedhus mawon. Wani ganti sampeyan utang nang wedhus. Wani tak berani. Lu kayak barang utang-utang kok mayak itu. Ketika sampean merasa berhutang kepada seseorang, terus ketemu dengan orang yang memberi hutang kepada sampean, sementara sampean belum bisa nyauri, kira-kira peti ditagih, napa mboten? Oh, gak belas itu. Sampai ketika bertemu dengan orang tua, ingat bahwa saya bisa ngomong diwuri wong tua, saya bisa jalan diwuri karo wong tua, saya bisa berpikir diwuri karo wong tua, saya bisa napa jadi mendengar dengan baik diwuri karo wong tua, saya bisa melihat dengan baik diwuri karo wong tua. Guru iso balekno, pedhok wong tuane, tahu berpikir pada titik tertentu ketika mereka meminta kembali ajaran-ajaran itu, iso balekno. Namun apa ya wong tua? Malah diancam-ancam. Sampai sing ngutang ya. Sampai hutang sama orang lain lo, ingat dengan falsafah ini. Aku ki sing ngutang, betul karo sing ngutang aku yo harus saya muliakan, harus saya perlakukan dengan baik. Saya harus ngomong dengan sopan. Saya punya hutang misalnya sama Gus Abi. Gak iso nyaur, durung iso nyaur, waktunya nyaur sudah terlewat, dadak kepethuk nang gerbang. Jreng kira-kira nuwun sewu. Wonge tak antuk iki apa saya yang duduk-duduk. Duduk-duduk. Wah, sepurane. Belum bisa nyaur saya, padahal gak ditagih. Langsung ngomong seperti itu. Kapan-kapan nek bisa rezeki tak kembalikan kembali. Oh, gak apa-apa, tetap saja rasa penghargaan kita, sungkan kita kepada orang yang memberi hutang itu utuh. Kadang kami melakukan ini menenyanyi sampai ini. Kenapa? Ya itu tadi, aku khawatir kalau aku sedikit salah bersikap, maka hutang saya ditagih di tempat lain. Ya kan pernah begitu sama seorang guru sampai yang setiap hari memberi hutang sampai di kelas, setiap hari memberi hutang sampai di majelis-majelis. Pernah berpikir seperti itu ketika sampai mau ketemu dengan orang tua sampai ketika pulang di depan itu berpikir dulu, saya akan bertemu dengan orang yang paling banyak memberi saya hutang. Ini saya harus bersikap bagaimana supaya gak ditunda-tunda hutangnya sama yang memberi saya. Berpikir, ayo mulai. Nek kayak begitu, sampai tidak akan pernah terpikir sedikit pun untuk meremehkan orang tua. Kenapa? Ya itu mau hutangnya pakai gini kok. Irung hutang, kuping hutang, beripak hutang, mungkin hutang, ganteng
utang. Ayu utang. Gak mungkin ayu sampean mirip tok gon, gak mungkin. Iku siliyane wong tuwa. Ganteng iki yo gak mungkin terus mirip tok desa, gak mungkin. Gak mungkin. Kok gak punya artis Korea? Ya mesti saya tutup bapaknya. Ini wajah ini otentik silian. Sampai dilihat itu tahu ini gak ada ini. Soalnya apa utang-utangannya ketok bandrolnya sudah kelihatan. Kupingin mirip konco. Jelas nganakin jadi. Ini kadang-kadang anak lahir wong tua klaim-klaiman. Sripati kaya aku, yo gak. Sripati kaya aku, apa nih sampai sudut pun kok. Jadi wong tua klaim-klaiman ha. Iki utangku iki aku sing ngutang. Kuping iki oh ya coba pokoke sampeyan. Nek irunge kepala padha peseke kok bakat. Iku wis gabungan iku kanan kiri paru-paru dang itu. Karena salah, tapi nggak ada anak yang tidak otentik dengan gen orang tuanya masing-masing. Semuanya otentik. Ini sampeyan ini adalah utang berjalan. Utang yang bisa bicara, utang yang bisa ngamuk, utang yang bisa nangis, utang yang bisa guyu, kan aneh. Tapi seharusnya ketika kita menyadari bahwa nek sing disandang iki silian kabeh terus kepethuk karo sing nyili, biasanya refleks kita itu menghormati apa membuli. Lho seru lho, sampean sudah tahu. Sampean mulai itu bertemu dengan orang yang paling banyak memberi utang kepada sampean. Sampean kembali ke sini, sampean bertemu dengan orang-orang yang paling banyak memberi utang kepada sampean. Yang hutang-hutang itu nggak iso mas mbak ditebus karo SPP, nggak bisa. Jangan pernah punya pikiran sampean bisa membayar seorang. Karena apa yang sampean dapatkan dari seorang guru itu sampean gunakan berkali-kali lipat lebih banyak artinya daripada yang sampean bayarkan kepada seorang guru. Tahu gak? Misalnya seorang murid yang sudah menggunakan ilmu yang dia dapatkan dari gurunya memberikan royalti kepada gurunya terkait ilmu yang dia gunakan. Enten, saya belum pernah tumon. Gak tahu tuh. Sampai belajar alfabet dari siapa? Terus bisa nulis sembah. Barangkali kamu kayak tahu nggak? Sampai memberi royalti kepada orang yang mengajari sampai alfabet. Nah, yang mengajari sampai Guru Wijaya siapa? Guru. Pernah nggak ketika sampai mulai lancar membaca Al-Quran terus iso ngapal Al-Quran karena yang sampai baca itu semuanya memakai huruf-huruf hijaiyah terus sampai memberi royalti kepada orang yang mengajari sampai Guru Wijaya? Berpikir sampai menggunakan lebih banyak daripada SPP yang sama bayar. Kok misalnya ilmu itu dibatasi dengan pulsa, ngeluh sampai. Kok misalnya ilmu itu dibatasi dengan kuota data, ngeluh sampai. Sampai akan menjadi orang yang sangat hemat dalam berbicara soal apa? Kuatir pulsa nih guru bikin tek. Apa mana sih cerewet? Apa mana terus tiga ngerasani wong sing gak penting-penting. Tapi selama ini kita tidak pernah menghitung itu sebagai bagian dari royalti yang menjadi ganjaran seorang guru. Terus sampai gak tahu nyaur disauri karo pangeran. Guru yang diwai ganjaran, pahala-pahala yang tidak terhitung. Soalnya apa? Murid tidak tahu bayar. Jangankan membayar, terpikir untuk membayar, terpikir untuk menghargai orang yang menyebabkan sampai bisa sebesar ini. Itu loh kadang-kadang enggak. Soalnya apa? Rumang sari ilmu ini sampean tuku dengan menggunakan SPP murah. Kalau dibeli itu sekali pakai. Tapi kalau dipakai secara terus-menerus enggak bisa. Harus memakai royalti, harus memakai jenis sewa. Karena dipakai terus.
Kamu disini kalau bapak kalau ibu lampu, bendina kengok. Tahu dibayar royalti ini, buat tetap royalti itu cukup. Wala takul lahuma ufi, wala tanharhuma, wakul lahuma kaulan. Niku lho bayarin. Ojo ngomong sing rodok sengah, ojo luwih banter ngomong iki timbangane wong tuwa. Nek ngomong iku sing enak dirungokno kopi. Ojo lali wa turabbil hamma kama rabbayani doa. Bayar ini di Al-Quran sudah disebutkan. Ini baru mulut, belum bukti, belum mata, belum hidup, belum seluruh. Setiap hari Fatihah kepada orang tua berapa kali mas? Nek mulai lu yang panggil wong tua, apa jeneng wong tua? Ya nggak apa-apa lah, umur sampai. Tapi ini saya buka sedikit, tak bukakan para cara berbeda. Sampai yang ini bertamu, sampai yang ini. Yang berkumpul di sini ada barang utangan kabeh. Yang saya omongkan ini hutang, yang duduk di sini juga hutang. Saya ini sedang menyebarkan hutang saya kepada orang lain supaya sampean melok nanggung hutang. Sharing. Tapi semakin banyak saya sharing, guru saya semakin banyak juga mendapatkan bagi hasil. Ganjaran tambah akeh. Apalagi terus kemudian karena dia melihat modal yang dia sebarkan itu bisa menjadi lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Terus kemudian dia meridhoi, wah tambah lancar. Ini sing utang melok oleh bagian. Padahal kita ini sedang menyebarkan harta milik orang lain. Ayo, ono asing wani, wis utange gagah-gagah. Ngomong nang gurune sing mulang alfabet, takok, jeneng TK sapa sing mulangi alfabet iki diparani, Pak. Biar utang saya enggak terlalu banyak, Pak. Enggak usah 28 huruf, saya kembalikan 1 A saja. Wani, bisa umur saya tidak akan pakai A lagi. Wani Kak, kita biar putih Pak, pakai matre, jomor sampean. Mending ngomong wis gak gawe ae apa jajaran. Mosok mau beli apa? Martabak, sik AKB, sik. Mosok tempe. Betapa sulitnya sampai akan mengucapkan sesuatu ketika salah satu huruf vokal bisa mengembalikan kepada orang tua. Wes bener tak balik huruf sing jarang digunakan saja. X, baru untuk film X-Men. Kalau Pak Men. Kalau Pak Men. Ya. Melakukan mall waktu ono tulisan bacanya apa? Ini ngomong itu ini lu kelangan satu huruf bikin lu gak sampurno sampai langsung kelangan satu huruf gak sampurno wis ngomong lah R yang tak balik no kan R itu diganti L. Ayo cobaan saumur nak jarani pelat sampean. Iya. Wis ngomong mas kena diganti ya. Paham. Berapa kali huruf itu sama pakai jari enggak terhitung. Ngomong ini tak misalnya dijumlahno itu per hurufnya lain. Padahal hitungan dari bagi hasil itu adalah per huruf. Tidak berkali. Selagi ucapan-ucapannya adalah ucapan yang bagus-bagus, maka kembalinya kepada orang-orang yang telah rela hidup memberi hutang kepada kita adalah berhuruf. Berhuruf. Nah, terus SPP itu dihitung sebagai apa? SPP itu sebenarnya adalah wujud bahwa kita ini mengikatkan diri kepada beliau.
Ketakdiman, ketawaduan itu tadi sebenarnya wujud cara untuk mengikatkan diri. Cek diakoni, apa istilah bahasa Jawa? Sajen. Tidak seberapa, tapi itu sebenarnya melambangkan ikatan-ikatan. Kenapa harus dilupakan dalam bentuk nominal? Mudah. Lah kok misalnya tak lupa terus wes gak usah nggak SPP duit. SPP ini beras, terus bawang, brambang, merica, tumbar, penulan di serano. Sulit betul. Sampai senengan ini nerang mentahan sih, ringkes. Tapi terus diringkes no malah diwalik bahasanya dari guru ini moto duit kan repot. Jangan mudah suudzon kepada orang tua, jangan mudah suudzon kepada guru. Karena satu suudzon yang sampai sampaikan itu memutus rantai barokah beberapa ilmu yang sampean dapatkan. Orang kok terus pedot boten dibekukan fungsinya. Ini bahasa kita agak barokah, tapi ini ketika dimasukkan dalam aplikatif kegiatan itu biasanya adalah apa yang sampean lakukan ini tidak menemui hal seperti yang sampean ekspektasikan. Sampai si tahu langil-langil ini beredek di Pak Isin menunda ujian sing kata sinau nih pernah benar berpikir sebabnya apa kira-kira kok gak gaduh antaranya apa yang saya lakukan dengan si dikarang karo pengira. Ayo soalnya sama tidak maunya aku gak mau konek, saya gak mau itu kita. Tapi ketika sampai berusaha untuk nyerundul masuk ke dalam bagian itu, sungguh kali itu masuk ke dalam arusnya, kiro-kiro. Kalau ngidul katut apa buat? Katut. Istilah biar gampang kan nyampar nyandung itu loh ketemu sing pas. Gak menyenangkan. Ayo, ini pas gak beda. Melaku nangar dulu, godok orang-orang ngomong liwat. Loh, sampai ngomong alhamdulillah terus kita buku mari panen gini saja aku mah ya wis kate nama sampean iki sampean ini kabar kan. Nah kok coba waktu mau gak temu no ngarep dikasih tahu paham? Lah ini loh ayo digoleng bagaimana cara kita ini supaya diakui menjadi bagian rombongan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek wis nang jero bis Mas, masih sampai tutup terminal. Tapi nek wis nang jogone bis sampean berusaha sendiri. Kapan tuh terminal? Masih sampai rombongan. Dan di luar itu sampean harus ekstra fokus soal usaha sendiri. Sampai yang membesarkan ilmu tanpa ridhonya guru, membesarkan diri tanpa ridhonya orang tua, itu seperti sampai ke Surabaya jalan kaki. Itu mulai kadang-kadang sambatan tok isi murid. Tujuannya sudah jelas, kita tahu. Sudah disebutkan kalau saya jalan ke sana pasti membutuhkan waktu 5 jam, 6 jam. 7 jam, tapi melaku jauh sak jam wis ngeloni karo nggih. Nek kita merasa bahwa hidup kita itu jek akeh maidune, akeh ngersulone, paham. Jangan-jangan kita ini tidak berada di dalam bis ridhonya orang tua dan guru. Ketika sampai mulai menyadari itu, wis moro-moro besok bis di mana? Mlebu bleng turun teng nek ngurasi diboga kan. Kakak di jangan Jember, di jangan Ponorogo, mesti didurno. Sampai sudah sampai di situ. Sawangane sekolah ben itu double. Sawangane nang pondok itu nek ngaji turuan, dosen. Tapi karena sampai berada di bis ridhonya orang tua, berada di bis ridhonya guru, tutup. Percaya apa boten kalau gak percaya, gak mau sebut deh. Sama lepas semuanya ridho guru, sama lepas semua ridho orang tua, melaku dengan kemampuan sampai sendiri. Nek tadi wong ketok.
Tapi ada loh Pak yang jadi istidraj. Mereka ini sedang dijerumuskan oleh Allah Subhanahu. Dia, ayo pilih di melakukan Pak bis, melakukan Pak bis, tunggu tiketnya itu bernama permintaan maaf, menyadari kesalahan, meminta ampunan dan memohon ridho. Caranya taklim, muliakan mereka. Yang kedua tawadhu, hargai keputusan mereka. Misalnya, setidak-tidaknya ketika sampean besok tidak menjadi orang yang benar-benar bermanfaat, sampean akan dihindarkan oleh Allah dari penyebab masalah. Seorang-orang ini sampean besok tidak menjadi selebritis, hidup sampean tidak akan masuk ke dalam wilayah kritis. Sampai si Sami ini mungkin video saya cepat. Saya menantang sampean. Tapi jalan terserah sama yang milih. Sama milih melaku aku tak surah itu Pak bis. Sehingga Pak bis juga mau. Saya Ustaz Muji keren. Habis yang badan bengok-bengok, kriang. Boyo. Sampai turu itu lo tutup. Ini bercinta, ya. Ini bercinta apa? Ibu. Di rumah yang nyetir siapa? Ayah. Ibu. Sampai raih itu dua-duanya ngelenyer mas. Kelenyer. Dari mulai masuk ke terminal Mojokerto, bis guru melaku wis turu, melek-melek wis tutup. Nguras. Di lembaga pendidikan ini ngaji tak teko. Karena dengan kedatangan ini diharapkan kita tetap mendapatkan ridhonya guru. Guru dari itu selesai kan. Yang penting teko nek ngaji. Ojo susu-susu mas. Ibu ngaji ini di pada di mana? Tidak perlu melaku sama. Teko. Kalaupun misalnya isi dari ngaji ini sudah pernah sampean dengarkan, maka anggap saja itu adalah kaset yang diputar di bis berulang-ulang. Nek sampean bosen ojo sudon karo gurune, turu kok. Iya. Terus ya. Yang ini kan. Ini. Rabbi fa'fana. Siapa? Saya. Yang penting saya ada di sini. Lu nggak keluar dewi. Sehingga aku pakai serobot ke mengarap dewi. Pada libat gini, ini aja dewi. Ya padahal kan biasanya ngarep ini ya. Ketika terus kemudian tumbuh rasa bosan di dalam hati, ojo diungkapkan, jangan ditampakkan di wajah. Wis ketok ngono ae koyo berusaha nyemak sekuat mungkin. Padahal dulu. Loh. Ketip 3 kali buya. Ya sak ketipan 20 menit toh. Iya. Sak kelas 11. Sekarang jadi seperti ini. Apa yang dulu-dulu terlewat dikembalikan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir. Kenapa? Karena rekaman amalia akhirat itu tidak akan bisa dihapus. Allah akan selalu mampu mengembalikan hal-hal yang sampai lewatkan ketika sampai berada di bis. Karena bis ini kanan kirinya penuh dengan rekaman. Satu persatu rekaman itu bisa dikembalikan kepada sampean ketika itu sudah terjadi 10 atau 20 tahun yang lalu. Iya sih, ini biar ini wacana. Iya sih, ini biar ini wacana. Oh caranya ini mau coba yang ini. Pemahaman itu bisa muncul 20 atau 30 tahun ke depan. Tapi tidak diberikan sekarang. Seperti halnya ketika sampean masuk bis, sampean tidur. Tapi kamera di dalam diri sampean ini menyala terus.
Kamu itu untuk mengurasi. Iya, emang juga nyawang ini, nyawang ini. Putar saja ulang. Seret. Tapi yang bisa menyebabkan sampai memutar ulang memori-memori yang terlewat oleh kejadian-kejadian itu adalah ridhonya orang tua dan guru. Password adalah ridho. Passwordnya adalah ridho. Maka kunci dari password ridho itu adalah istiqdat. Sering-sering sampean memohon kerelaan dan izin dari orang-orang yang memiliki royalti dari diri. Al-Fatihah.